Shalom, selamat bertemu kembali di dalam video case Sekolah Sahabat Dewasa Lido Adventist Community. Saya Salasi Niong bersama-sama dengan Pastor Ewi Madius yang juga merupakan pastor gereja daerah Kapayan. Dalam perbincangan kita dalam 3 bulan ini kita akan membincangkan dalam tajuk besar Injil dalam Galatia, di mana pada pelajaran pertama yang bertajuk Paulus Rasul kepada bangsa lain, di mana dalam ayat hafalan terdapat di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 18 yang berbunyi, apabila mereka mendengar hal itu, mereka tidak mencela Petrus lagi. Lalu mereka memuji Allah dan berkata, jika demikian, Allah juga memberikan peluang kepada orang bukan Yahudi untuk bertaubat dan beroleh hidup sejati. Tidak sukar untuk memahami mengapa Saulus dari Tarsus yang juga dikenali sebagai Rasul Paulus selepas pertobatannya melakukan apa yang dia telah lakukan. Sebagai seorang Yahudi yang taat, dia telah diajar sepanjang hidupnya tentang kepentingan hukum dan tentang pembebasan politik bagi Israel yang akan berlaku tidak lama lagi. Oleh sebab itu, ide tentang Mesias yang dinantikan yang akan dibunuh dengan cara yang memalukan seperti seorang penjenayah adalah terlalu sukar untuk dia terima. Maka tidak heranlah dia yakin bahwa para pengikut Yesus telah membelakangi hukum Taurat dan dengan itu menghalang rancangan Tuhan untuk bangsa Israel. Bagi Saulus, dakwaan mereka bahwa Yesus yang telah disalibkan itu adalah Mesias dan bahwa dia telah bangkit dari antara orang mati merupakan satu bentuk kemurtadan. Tidak akan ada toleransi untuk ajaran murtad seperti itu. Saulus bertekad untuk menjadi agen Tuhan untuk menghindarkan bangsa Israel daripada agen murtad ini. Oleh itu, Saulus pada mulanya muncul dalam perjanjian baru sebagai seorang penganiaya terhadap orang Yahudi yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Bagaimanapun, Tuhan mempunyai rencana yang berbeza untuk Saulus. Rencana yang dia sendiri tidak pernah jangkakan untuk dirinya sendiri. Bukan sahaja Saulus akan memberitakan Yesus sebagai Mesias, malah dia akan melakukannya di kalangan bangsa lain seperti daripada bangsa Yahudi. Sebelum kita meneruskan pelajaran pada Sabat ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk membincangkan pelajaran Sekolah Sabat yang pertama ini. Curahi setiap satu persatu kami dengan kebijaksanaan, agar itu dapat kami pergunakan di dalam perbincangan kami pada kali ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Mari kita membaca beberapa ayat pertama di dalam pelajaran ini. Mereka mengheret dia keluar bandar lalu merejam dia. Orang yang menyaksikan peristiwa itu meletakkan pakaian mereka dekat kaki seorang pemuda bernama Saulus. Saulus menyetujui pembunuhan itu. Pada hari itu juga jemaah di Yerusalem mula menderita penganiayaan yang kejam. Semua pengikut Yesus kecuali rasul-rasul terpaksa melarikan diri ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Saulus berusaha untuk membinasakan jemaah itu. Dia pergi dari rumah ke rumah dan mengheret pengikut Yesus keluar, baik lelaki maupun perempuan, lalu masukkan mereka ke dalam penjara. Terdapat di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 58 dan juga Kisah Para Rasul 8 ayat 1 dan juga ayat 3. Oke Pastor, soalannya di sini adalah sekiranya kita perlu mengadili Saulus, adakah kita melihat Saulus bersalah di atas pembunuhan Stefanus ataupun sebaliknya? Di dalam bahasa Inggris ada suatu ungkapan yang berbunyi seperti ini, I will hold your coat for you. Di dalam bahasa kita, ia bermaksud saya akan menyembelahi kamu. Dan banyak ungkapan-ungkapan di dalam bahasa Inggris ini biasanya datang daripada Alkitab, dan dalam case ini datang daripada Kisah pasal 7 ayat ke-58. Untuk memahami ungkapan ini ada 2 cara bagaimana kita memahaminya. Yang pertama, seorang itu membenarkan suatu perbuatan ataupun suatu serangan yang ganas, tetapi dia tidak sanggup untuk melakukannya sendiri. Oke? Jadi yang kedua, ia boleh jadi suatu komen yang mana menyokong keinginan kuat seseorang yang lain yang melakukan suatu pertumpahan darah, tetapi yang memberi komen ini dia sendiri tidak mau terlibat, tidak mau dapat risiko yang ada di sana. Jadi sebagai seorang Kristen dan pelajar Alkitab, kita melihat bahwa Saulus dari Tarsus ini adalah seorang penganiaya
Namun begitu, hanya sedikit yang kita tahu mengenai Saulus ataupun kegiatan-kegiatan dia yang lain sebelum peristiwa pembunuhan Stefanus disebutkan dalam Alkitab. Dan juga bila kita membaca daripada buku Kisah Para Rasul, jelas sekali bahwa khotbah Stefanus sudah cukup untuk memberikan suatu motivasi bagi Saulus untuk melakukan sesuatu. Tetapi mengapa? Adakah Saulus tertarik dengan message daripada khotbah Stefanus? Dan juga pada masa yang sama, Saulus walaupun dia mendengar message itu, tetapi dia juga tersindir pada masa yang sama oleh message khotbah Stefanus sendiri. Adakah Saulus mengetahui apa yang Stefanus katakan itu adalah sesuatu yang benar, walaupun pada masa yang sama Saulus sebenarnya coba untuk memaksa dirinya untuk mempercayai bahwa yang dikhotbahkan oleh Stefanus itu sebenarnya tidak benar. Jadi Saulus ini hanyalah seorang penonton di dalam peristiwa pembunuhan Stefanus. Adalah sukar untuk menyalahkan dia, apalagi untuk mau mendakwa dia, hanya berdasarkan maklumat yang ada di dalam ayat-ayat yang baru kita baca tadi. Mungkin dia telah menghasut para pembunuh Stefanus itu untuk membunuh Stefanus, tetapi itu tidak pernah direkodkan. Jadi kita tidak ada bukti untuk menyokong perkara itu. Saulus mungkin besar kemungkinannya melihat rekan-rekannya melempar batu terhadap Stefanus. Di dalam 2 ayat kemudiannya kita membaca dan kita mengetahui bahwa dia menyetujui, maksudnya dia bersetuju bahwa Stefanus harus mati. Namun kita boleh menduga bahwa pembunuhan tersebut mungkin berlaku secara spontan, tanpa dirancang oleh Saulus sendiri. Maksudnya itu bukanlah idea Saulus untuk membunuh Stefanus. Jadi persoalan yang lebih lanjut adalah ini, adakah itu bermakna bila kita mengetahui semua ini, adakah itu bermakna bahwa Saulus tidak bersalah atas kematian Stefanus? Bolehkah kita, ataupun adakah dia tidak bersalah? Bolehkah kita menghilangkan kesalahan Saulus di dalam pembunuhan Stefanus? Saulus sendiri, dia merasakan rasa bersalah itu. Dia membawa rasa bersalah itu sepanjang hidup dia. Kita mempunyai sebab yang baik untuk mempercayai perkara ini, karena catatan-catatan yang ada tentang peristiwa ini diceritakan sendiri oleh Saulus sebelumnya pada Lukas. Lukas ini adalah yang diterima umum sebagai penulis kepada buku Kisah Para Rasul. Dan Paulus, selepas itu dia dikenal sebagai Paulus, dia mendesak supaya Lukas ini, penulis buku Kisah Para Rasul, untuk sebutkan peranan dia di dalam peristiwa pembunuhan Stefanus, dan juga untuk menyatakan dengan jelas bahwa dia bersetuju dengan pembunuhan tersebut. Kemudian beberapa ayat selepas itu dalam pasal ke-8 ayat 1 hingga ayat 5, Saulus digambarkan sebagai seorang penganiaya yang dahagakan darah, yang seperti kita semua ketahui. Soalan yang lebih utama adalah kita memikirkan mengapa Saulus dilihat bukan watak utama di dalam peristiwa pembunuhan Stefanus. Dalam arti kata yang lebih mudah, kenapa dia tidak terlibat di dalam melempar batu terhadap Stefanus? Adakah Saulus ini seorang yang hanya memanipulasikan orang-orang yang ada di sana, bekerja di belakang tabir, ataupun dia ini ada di sana, dia hanya memperhatikan apa yang akan dilakukan oleh pihak berkuasa. Apapun keadaannya, Saulus bersetuju dengan tindakan ganas orang ramah itu dan menjadikan dia sama-sama bersalah di dalam peristiwa itu, seolah-olah dia sendiri telah mengumpulkan kemudian melemparkan semua batu-batu itu, walaupun nampaknya dalam peristiwa itu dia kelihatannya tidak bertindak apa-apapun. Jadi yang mengubah semua keadaan ini adalah belas kasihan Tuhan, yaitu daripada Saulus berjalan di jalan yang salah yang dia telah pilih, sekarang Tuhan telah mengalihkan dia daripada jalan itu, dan sekarang dia berada di jalan yang mana Tuhan telah tentukan untuk dia. Ayat-ayat berikut akan menerangkan kepada kita bagaimana Saulus bertobat dari pekerjaan penganiayaan yang dilakukannya. Ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 3 hingga 6 yang berbunyi, dalam perjalanannya ke Damsyik, apabila dia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya dari langit memancar di sekeliling Saulus.
Dia jatuh ke tanah lalu mendengar suara berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menghalang aku?" Saulus bertanya, siapakah Tuhan?" Suara itu menjawab, "Aku Yesus yang engkau aniaya. Bangunlah dan masuklah ke bandar. Di situ engkau akan diberitahukan apa yang harus engkau lakukan." Jadi di sini pastor, adakah pertobatan Saulus ini suatu pertobatan yang sejati ataupun yang sebaliknya pada pendapat pastor? Untuk menjawab sama ada pertobatan Saulus pada saat itu sesuatu yang kita katakan pertobatan yang sejati ataupun sebaliknya, kita harus mempertimbangkan lebih banyak perkara. Di dalam bahasa Ibrani, perkataan yang diterjemahkan sebagai pertobatan adalah shub, okay? Dan shub bermaksud kita membuat, sekiranya kita berada di suatu jalan raya ataupun lebuh raya. Shub bermaksud kita membuat pusingan U ataupun U-turn. Okay? Maksud dia daripada menuju ke hadapan, shub ataupun bertobat maksudnya kita berpatah balik ke belakang. Okay? Jadi ia bermaksud kita berpatah balik daripada jalan kita yang salah menuju kembali kepada Tuhan ataupun jalan yang membawa kita semula kepada Tuhan. Dan ini adalah suatu tindakan yang bukan atas kekuatan kita sendiri. Ini adalah sesuatu yang dibantu oleh Tuhan ataupun Roh Tuhan sendiri. Saulus, nampaknya bila kita membaca di dalam Kisah Para Rasul, kita mendapati dia tidak begitu banyak percobaan untuk membuat pusingan U-turn, okay? Sebagaimana Tuhan telah lakukan untuk dia. Maksudnya untuk Saulus, dia mungkin sama ada sedikit percobaan, tidak ada percobaan, tetapi Tuhan sendiri yang melakukan pusingan U-turn itu untuk dia. Maksud U-turn itu tadi kita katakan adalah pertobatan. Jadi Tuhan yang memulakan pertobatan itu untuk Saulus sendiri. Sehingga Kristus muncul dan menyekat keupayaan Paulus ataupun Saulus pada waktu itu buat sementara. Nampaknya kita tidak melihat ada tanda-tanda perubahan di hati Saulus. Okay? Kita melihat banyak daripada sifat luaran Saulus, tetapi semua sifat itu sentiasa berkaitan dengan penganiayaan. Kita bertanya, adakah Roh Kudus telah bekerja dalam Saulus? Sudah pasti, okay? Tetapi untuk melihat pekerjaan Roh itu, kita memerlukan iman yang lebih besar yang dimiliki oleh kebanyakan orang pada zaman itu, maupun pada zaman sekarang. Jadi pengalaman yang Saulus alami itu adalah suatu pertaubatan yang mengakibatkan pusingan ataupun U-turn yang sangat dramatik daripada jalan hidup dia yang dahulu. Walaupun betapa menarik pun panggilan dan pengalaman yang sudah dialami oleh Saulus itu, Saulus dalam kemanusiaan dia boleh saja menolak. Okay? Dia boleh saja katakan tidak bila Tuhan buat dia untuk berpatah balik daripada jalan yang dia telah pilih. Namun Saulus telah dilucutkan kemampuan dia, banyak kemampuan dia termasuk penglihatan dia. Okay? Tuhan mengambil daripada Saulus sesuatu yang menjadi tempat pergantungan dia. Jadi sekarang apa yang Saulus boleh lakukan, selepas itu maksud saya, apa yang Saulus boleh lakukan hanyalah dia duduk dan mendengar saja. Apabila akhirnya Tuhan mendapatkan perhatian Saulus yang tidak berbelah bagi lagi, sepenuhnya Saulus sekarang menemukan perhatian terhadap Tuhan. Tuhan akhirnya mengembalikan penglihatan Saulus, penglihatan dia yang kemudiannya dia jelaskan di beberapa tempat yang dia pergi, okay, sebagai penglihatan sepintas lalu. Dia katakan dia telah melihat Kristus yang telah bangkit. Okay. Walaupun mungkin ini boleh diragu-ragui, okay, tetapi Paulus tidak teragak-agak untuk menyamakan pengalaman dia ini, okay, sebagai dia menyamakan pengalaman Saulus menyamakan pengalaman ini seperti pengalaman murid-murid Yesus yang lain yang telah berjalan, telah hidup dan telah berbual-bual dengan Yesus Kristus sementara Yesus berada di dalam dunia pada waktu-waktu yang lalu. Jadi kembali kepada persoalan sama ada pertobatan Saulus itu suatu pertobatan yang sejati ataupun tidak, okay? Mungkin besar kemungkinannya, okay, daripada kisah hidup Saulus sebelumnya, dan apabila kita membaca kehidupan dia yang seterusnya, dia dikenali sebagai Paulus, kita boleh dengan jelas katakan bahwa itu adalah suatu pertobatan yang sejati yang telah dimulakan oleh Tuhan. Namun saya katakan perkara yang lebih penting di sini adalah untuk mengetahui bahwa
kita ataupun seseorang itu harus sadar keadaan dia yang berdosa dan memerlukan belas kasihan Tuhan. Oke. Bila kita menyadari bahwa kita berdosa, kita perlukan belas kasihan Tuhan, suatu teladan yang paling baik untuk kita adalah pertobatan Saulus sendiri. Oke. Yaitu ia menunjukkan pertobatan Saulus itu menunjukkan betapa belas kasihan Tuhan itu tidak ada batas dia, dan betapa powerfulnya, betapa berkuasanya belas kasihan Tuhan itu. Daripada pengalaman Saulus, dia seorang penganiaya, sekarang dia menjadi orang yang akan memberitahu orang lain, tentang Kristus sendiri. Ya Pastor, hasil daripada perbincangan dan juga penerangan yang Pastor telah berikan tadi, menurut Pastor apakah kesimpulan tentang pelajaran ini pada keseluruhannya tadi pelajaran kita kali ini? Oke, terima kasih. Kesimpulan yang mungkin kita boleh ambil daripada pelajaran pertama dari 3 bulan ini adalah mengingat bahwa apabila Kristus naik ke surga, dia meninggalkan murid-murid dia untuk suatu tujuan, dan salah satu tujuan itu adalah untuk memulakan jemaat-jemaat ataupun gereja-gereja. Dan bila murid-murid Yesus memulakan gereja-gereja ini, ia bermula dari awal, suatu gereja yang muda, dan pasti daripada sejarah juga kita telah meneliti bahwa gereja ini menghadapi banyak sekali tantangan. Dan bila kita mula membuka daripada buku Kisah Para Rasul, kita mempelajari tentang seorang yang muda, seorang yang gigih, seorang yang fanatik bernama Saulus dari Tarsus. Dia juga adalah salah satu yang disebutkan yang telah memberikan tantangan yang amat kuat kepada gereja yang mula-mula ini. Tetapi penentang ini, penganiaya ini yang bernama Saulus, kemudian dia telah bertobat, dan sebagai pertobatan ini adalah suatu tindak balas dia terhadap panggilan Tuhan untuk diri dia sendiri. Dan apabila dia telah bertobat, ia telah menghasilkan suatu kemajuan di dalam gereja yang muda itu sendiri, yaitu dia telah memperkembangkan pelayanan murid-murid Yesus yang sebelumnya hanya tertumpu kepada orang-orang berbangsa Yahudi, tetapi sekarang dia telah memperkembangkan itu kepada di luar lingkungan orang-orang yang berbangsa Yahudi. Jadi walaupun kita katakan gereja itu mendapat tantangan yang hebat, tantangan yang besar, tetapi Tuhan sentiasa punya cara untuk melakukan sesuatu agar walaupun menerima tantangan, tetapi pekerjaan itu tidak akan pernah terhenti. Malah pekerjaan itu menjadi lebih meluas dan meluas lagi. Oke, terima kasih Pastor atas kupasan dan juga penjelasan tentang Paulus di dalam pelajaran kita yang pertama ini. Demikianlah berakhirnya perbincangan sekelas sahabat kita pada pelajaran pertama di Keluaran ini. Namun kita akan terus bersama-sama lagi dalam pelajaran-pelajaran yang seterusnya. Dan sebagai pengakhiran untuk perbincangan sekelas sahabat kali ini, saya jemput Pastor untuk berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan yang bertata di dalam kerajaan surga, pada waktu ini kami begitu bersyukur Engkau telah memberikan firman-Mu pada kami untuk dipelajari dan untuk memperkuatkan kami sementara kami menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Terus sertai kami Tuhan dalam pelajaran-pelajaran yang seterusnya, agar itu akan membawa kami lebih dekat kepadamu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Pastor sekali lagi. Terima kasih. Selamat bertemu kembali.